Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemodelan oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Introduction of Surface Water Modeling System atau SMS. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-13 dengan topik bahasan seperti judul materi ini, dan adapun referensi yang kita gunakan adalah dari Aquaveo tahun 2020 tentang Surface Water Modeling System Introduction. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi perangkat lunak SMS serta aplikasinya di bidang pemodelan. Dan adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu terkait desain proses, modeling software, SMS, serta yang terakhir terkait step of modeling. Kita masuk ke desain proses. Jadi menurut Pak Kampuis tahun 2000 di bukunya Introduction to Coastal Engineering and Management, jadi dalam memproses atau proses desain itu perlu banyak tahap. Di sini kita bisa melihat ada knowledge, pengetahuan tentang teori dan pengalaman, experience, terkait juga prototype data. Jadi data-data yang perlu disiapkan apa saja. Kemudian ada namanya preliminary design, kemudian sebelum masuk ke modeling. Jadi setelah dimodelkan, bagaimana diciptakan atau dibuat desainnya. Nah, jadi dari desain itu perlu di approval dulu. Jadi perlu diuji, perlu di testing. Jadi ketika testingnya berhasil, maka akan dilakukan implementasi. Tetapi ketika dites atau di approval itu gagal atau tidak cocok, nah maka kembali lagi ke modeling. Disinilah banyak terjadi trial and error. Jadi perlu membutuhkan banyak experience, teori, kemudian waktu juga untuk membuat desain ini benar-benar approval. Jadi setelah diimplementasi, jadi setelah approval dan diimplementasi, maka ada namanya step post implementation atau monitoring. Jadi setelah diimplementasi, model atau desain sebuah desain ini akan dimonitoring ke depannya, apakah bisa dijalankan terus-menerus ataukah perlu di-upgrade atau mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi dalam membuat proses atau membuat desain itu banyak tahapan dan banyak juga trial and error-nya. Kemudian terkait modeling software, jadi ada banyak sekali modeling software yang ada di dunia atau terkait pemodelan oceanografi. Jadi bisa menggunakan namanya SMS atau Surface Water Modeling System. Kemudian ada Mike 21 atau Mike 21. Kemudian ada namanya Delft 3D atau gambarnya seperti yang segi 5 tadi di sebelah kanan itu. Kemudian ada namanya Mohit Water atau Water Modeling System, dan yang terakhir ada namanya Coherence. Jadi banyak sekali modeling software. Jadi software pemodelan oceanografi yang bisa digunakan. Tapi kita tidak akan membahas satu persatu, tapi kita hanya membahas yang paling atas yaitu terkait surface model atau surface water modeling system atau SMS. Jadi SMS merupakan salah satu software dari perusahaan Aquaveo Amerika yang berguna untuk pemodelan hidrooceanografi, hidrografi, dan lain-lain. Versi terbaru software ini adalah 13.1 dengan update dengan spesifikasi untuk software requirement bisa cek di websitenya Aquaveo. Jadi yang perlu digarisbawahi yang statement yang ketiga ini yaitu software ini not free access. Jadi menggunakan lisensi yang baik itu berbayar ataupun lisensi yang trial
trial license. Jadi Aquaveo ini memiliki beberapa software pemodelan. Salah satunya adalah SMS. Nah, untuk gambar software-software yang dipunya oleh Aquaveo yaitu di sebelah kanan. Jadi ada groundwater modeling system, ada surface water modeling system, kemudian ada watershed modeling system, hydro, groundwater, dan ada city water. Jadi kita hanya menggunakan yang SMS. Kemudian kegunaan SMS untuk kelautan, jadi bisa memodelkan sirkulasi arus, memodelkan arus, sirkulasi air tadi, kemudian memodelkan gelombang, memodelkan transport sedimen, memodelkan secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan masih banyak lagi. Nah, keunggulan SMS juga terkait 3D visualisasi 3 dimensi. Jadi performanya akan lebih optimal. Kemudian import a variety of data format and imagery. Jadi format datanya bisa diimport dengan berbagai ekstensi. Nah, kemudian advanced reference and coastal modeling. Nah, ini adalah bentuk model-model di SMS. Jadi ada reference dan coastal. Kemudian terkait data juga raster image include georeference and projection support. Nah, ini jadi ketika mengolah di SMS itu gambar atau citra raster, image raster itu dapat menyampaikan terkait koordinat georeference-nya. Kemudian topographical map and elevation data, elevation and bathymetry data, web data service such as Terra Server, ArcGIS Database and zip file, chat include file including .dwg, dgn, dan seterusnya. Nah, jadi terkait data-data GIS itu juga bisa diimport atau dimasukkan ke dalam SMS, dimana mungkin di software-software lainnya tidak kompatibel, jadi harus di-convert lagi. Nah, itu membutuhkan software tambahan. Tetapi kalau di SMS bisa langsung di-import ke dalam software SMS. Kemudian dalam pemodelan SMS ini tadi kita bisa lihat terdiri dari 2 jenis pemodelan, yaitu riverine model dan coastal model. Jadi coastal model sendiri dibagi menjadi AdCirc model, Advanced Circulation model, kemudian wave model, kemudian flow model, dan yang lain-lainnya. Jadi kita tidak akan membahas semua model yang akan kita gunakan di sini karena terlalu banyak. Jadi kita akan membahas AdCirc model saja terkait Advanced Circulation yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait step of modeling atau langkah-langkah memodelkan sebuah simulasi. Jadi ada site selection, meshing, kemudian input parameter, itu yang akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian terkait boundary condition, itu juga akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, dan terkait output juga akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi kita masuk ke site selection dulu. Jadi merupakan proses awal dalam pemodelan di mana kita harus mengetahui kondisi lokasi yang hendak kita modelkan. Dalam tahap ini kita membuat hipotesis awal terhadap model yang hendak kita buat, di mana model tersebut merupakan interpretasi dari kondisi sesungguhnya atau real condition-nya. Nah, jadi kita harus memilih suatu lokasi, site selection itu. Jadi ketika kita hendak membuat model, kita pastikan dulu apakah ketinggian gelombangnya benar seperti ini, ketinggiannya, kemudian arah datang gelombangnya seperti ini, arah arusnya, arah anginnya. Kemudian terkait bathymetrinya, apakah mungkin di perairan dangkal di dekat dengan pantai itu kedalamannya bathymetrinya bisa sampai 30 meter atau 50 meter. Nah, itu yang perlu kita buat hipotesisnya dalam membuat sebuah model. Kemudian terkait yang kedua yaitu terkait meshing. Jadi layaknya pemetaan, dalam pemodelan juga terdapat beberapa istilah dalam pembuatan mesh, yaitu point, node, vertex, arc, dan polygon. Jadi point itu adalah data XY koordinat yang dapat di-input dalam model.
Kemudian node sama dengan point, namun menempel pada setidaknya satu arc, merupakan titik awal atau akhir dalam sebuah arc. Kemudian vertex merupakan bagian dalam sebuah arc, di mana vertex menentukan bentuk arc. Kemudian terkait arc, merupakan sekumpulan vertex dan node yang berbentuk garis atau polyline. Sedangkan untuk polygon merupakan siklus tertutup dari sebuah arc. Polygon dapat terbentuk dari sebuah arc ataupun beberapa arc asalkan siklusnya tertutup. Dalam arti kembali membentuk suatu polygon atau area. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar perbedaan antara definisi, jadi point, node, vertex, arc, dan polygon. Kemudian terkait tipe-tipe mesh yang ada di SMS itu ada dua yang secara garis besar, yaitu ada tipe patch dan ada tipe paving, di mana paving sendiri akan dibedakan menjadi 3, paving, kemudian scalar paving density, dan constant paving density. Untuk patch, jadi tipe ini merupakan penggabungan beberapa arc untuk menentukan satu sisi patch. Tipe ini umumnya digunakan pada saluran sungai ataupun mengikuti pola daratan. Dalam pembuatan patch, jumlah arc tiap sisi seharusnya sama. Nah, jadi ketika kita lihat di gambar contohnya, jadi ada arc 1, arc 2, arc 3, kemudian ada arc 6, 7, 8, 5, 4. Nah, jadi ada beberapa sisi, 4 sisi di sini, side 1, 2, 3, 4. Nah, ini memiliki jumlah arc yang sama. Kemudian terkait paving, jadi tipe ini membentuk interpolasi sebuah segitiga berdasarkan distribusi vertex. Kemudian untuk skala paving, scalar paving density sama dengan tipe paving, namun jarak antar node dapat diatur berdasarkan data yang tersebar. Kemudian constant paving density sama dengan tipe paving, namun ukuran dan bias setiap polygon dapat berubah. Polygon dapat diatur ke ukuran yang lebih besar untuk pembuatan mesh yang lebih efisien. Nah, jadi yang biasa digunakan di software atau di SMS ini untuk pemula yaitu untuk tipe patch dan tipe paving. Nah, kemudian inilah contoh mesh 2 dimensi. Jadi ada tipe patch yang mengikuti pola daratannya atau kontur daratannya. Kemudian untuk yang di perairannya menggunakan tipe paving. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ketika tipe patch itu berbentuknya lebih ke garis-garis, sedangkan untuk tipe paving adalah bentuknya segitiga. Nah, jadi inilah contoh mesh yang ada di software SMS. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.